Pertanyaannya, Iran punya mental perang, Israel tidak punya mental perang. Israel psikologi penakutnya ada, Iran psikologi pemberaninya ada. Kira-kira dalam jalur skema psikologi, mungkin dah Iran takluk dengan Israel? Tidak. Nah, sekarang pertanyaannya, kok bisa? Disinilah Pak yang disebut dengan geopolitik. Kenapa? Iran menguasai Selat Hormuz karena kekuatan Israel itu dari kalangan Yahudi Eropa. Kelemahan Eropa tersebut di mana? Selat Hormuz itu jalur lewat minyak. Ketika Selat Hormuz ditutup, hancur semua. Semua negara Eropa bingung mencari minyak kemana. Kemudian dijawab, kata Israel, kami minta maaf, kami tahu kami salah. Kasihan anak-anak ini. Kata Iran, belum. Ntar dikasih Pak, dikasih pertama, kedua, ketiga, sampai ke-8 kali. Dan itu setiap dia berbicara besok terjadi, bentar lagi terjadi. Hanya jarak 2 menit, 3 menit. Coba bayangkan gertakannya. Pertanyaannya adalah, betulkah Iran betul-betul ingin menghancurkan itu? Iran pengen tahu siapa dalangnya. Kata bahasa pengaman politik. Sekarang kita lihat Pak, betulkah perang Iran dengan perang Israel ini, dengan Israel ini adalah murni ideologi? Tidak seutuhnya ideologi. Karena pada masanya Yahudi dan Syiah pernah bersatu. Pertanyaannya adalah, apakah Syiah juga bagian daripada Yahudi? Di subuh hari ini, saya ingin bacakan satu pernyataan dari seorang pengamat politik. Pengamat politik, lebih tepatnya penasehat politik daripada Erdogan, Dr. Omar Gormes. Namanya agak-agak susah sedikit. Apa kata Dr. Omar Gomes, penasehat politik daripada Erdogan? Kita perlu melindungi Iran dari ancaman Barat dan melindungi diri kita sendiri dari pengaruh Iran. Nah, ini penting nih Pak. Kalau ini agak-agak sensitif juga sebenarnya, tapi ya udahlah, tak apa-apa. Di dalam muatan yang lain, Dr. Fahmi Salim merangkum dalam tulisan beliau, Yahudi versus Syiah. Tapi di bawah dia, beliau tulis Israel versus Iran. Kita lihat, Israel menjajah Palestina saja membunuh 136.000 orang Palestina sejak tahun 1948. 1948 itu awal mula ketetapan negara Israel oleh PBB. 1947 akhir, ya bisa dikatakan 1948 lah awal mula berdiri sejarah negara Israel. Jumlah pengungsi 2,5 juta orang Palestina. Tapi sekarang kita lihat ke sebelahnya, itu kan Israel. Di dalam Israel itu, di dalam benderanya ada garis atas, garis bawah, Sungai Nil, Sungai Dokhbah. Di tengah-tengah ada bintang. Jumlah bintang itu ada 6. 6 tersebut adalah 6 negara. Nanti mulai dari awal daripada dekat Dokhbah, perbatasan dengan Yerusalem Israel itu, sampai ke Mesir. Jadi itu harus menjadi daerah kekuasaan mereka. Itu inti daripada lambang bendera Israel. Kemudian kita lihat ke samping. Yang di samping ini Iran. Jangan kaget. Iran menjajah yang pertama Irak, yang kedua Suriah, yang ketiga Lebanon, yang keempat Yaman. Ini semua negara Islam. Irak, Suriah, Lebanon, Yaman, 4. Membunuh 70.000 orang Irak, 500.000 orang Suriah, 30.000 orang Lebanon, 25.000 orang Yaman. Jumlah pengungsi 3 juta orang Irak, 13 juta orang Suriah, 0,5 juta orang Lebanon, 2,5 juta orang Yaman.
Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu. Kira-kira mana yang paling sadis dalam melakukan penjajahan? Iran atau Israel? Babilonia, Irak, pernah dibumi hanguskan oleh Persia, Iran pada masa saat ini. Berubahnya Persia dari Iran itu ada pengaruh besar daripada dinasti Safawiyah. Safawiyah ini salah satu kelompok Syiah yang kelak berkhianat daripada Turki Utsmani, yang kelak punya peran merubah dari nama Persia menjadi Iran. Sehingga dalam perang Israel dan Iran ini, oleh pengamat politik mengatakan, apakah ini ideologi, perang ideologi atau perang militer? Apakah ini perang ideologi atau perang militer? Kata sebagian para pengamat politik. Tapi dalam tulisan lain, dalam artikel yang lain dituliskan begini: antara nuklir dan geopolitik. Intinya politik semua. Saya tak masuk pada porosnya Syiah, saya tak masuk dalam porosnya Sunni. Ada masanya kita masuk nanti pada itu, antara Sunni, antara Syiah, antara Yahudi nanti. Tapi yang jelas, Yahudi ini banyak. Apakah semua Israel ini Yahudi? Apakah semua Israel ini Yahudi? Ada yang mengatakan semua Israel ini Yahudi. Tapi saya sepaham bahwa tidak semua Israel ini Yahudi. Kenapa demikian? Karena di perbatasan-perbatasan Israel itu sebenarnya masih ada orang-orang yang lain yang berketurunan Arab yang juga bukan Israel, bukan Yahudi. Tapi mereka mungkin lebih tepatnya mencari aman di tempat-tempat tertentu, karena mungkin Israel tersebut bagi mereka adalah negara paling kuasa dan dikdaya pada masa ini. Karena ada sebagian yang tinggal di Israel itu bukan untuk ikut campur dalam urusan ini, bukan. Karena memang mereka terafiliasi, bekerja sama, dan mungkin merasa nyaman dengan kedudukan posisi kekuatan yang dimiliki oleh Israel. Dan itu ada motif-motif tertentu, meskipun sebagian kecil. Tapi sebagian lain menganggap semua Israel itu ya Yahudi, tapi tidak semua Israel itu Zionis. Nah, ini bahasa mereka, terlepas daripada pemahaman tersebutlah. Kemudian Yahudi sendiri itu banyak. Ada Yahudi sendiri, ada yang disebut dengan Zionis itu sendiri. Tapi oleh sebagian pengamat politik mengatakan bahwa Zionis itu ya Yahudi, Yahudi ya Zionis. Tapi sebenarnya itu berbeda. Zionis ini gerakan di dalam Yahudi yang ingin menghancurkan Islam, dan tujuan akhirnya dunia. Dunia kemudian tujuannya adalah Islam. Itu yang disebut dengan Zionis. Zionisme ini memang dibangun oleh Theodor Herzl dalam aluran politik ketika ingin mengambil sebidang tanah di Palestina. Karena ditolak oleh Sultan Abdul Hamid II, dia bangunlah komunikasi politik terhadap seluruh penguasa-penguasa yang memiliki dana pada masa itu dari kalangan-kalangan konglomerat Yahudi yang ada di berbagai macam negara. Termasuklah negara-negara tersebut ada Amerika, Perancis, Inggris, Jerman, semua dikumpulkanlah oleh Theodor Herzl melalui jaringan-jaringan yang dia miliki, dan semua ini adalah konglomerat. Termasuklah salah satunya konglomerat negara Jerman yang pada masa itu memang berdarah Yahudi. Sehingga para konglomerat-konglomerat ini berkumpul memiliki satu tujuan dan satu visi dan misi, yaitu ingin membangun yang disebut dengan Yahudi State, negara Yahudi. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu ya.
Ini negara Yahudi. Negara Yahudi agamanya nanti bukan Yahudi lagi, tapi agamanya akan berubah menjadi Abrahamic religion. Agama Abraham atau agama Ibrahim yang menaungi semua agama di bawah satu agama. Satu agama itu Ibrahim yang menaungi semua agama, termasuk Islam, termasuk Buddha, Hindu dan lain sebagainya, Majusi, Nasrani dan lain sebagainya. Mereka ingin jadikan satu dan menjadi pusat perhatiannya adalah agama Ibrahim. Yahudi itu memang agama, tapi tidak pada masa Nabi Ibrahim, tidak pada masa Nabi Ishak, tidak pada masa Nabi Yakub, tidak pada masa Nabi Yusuf dan seterusnya. Tidak. Yahudi berubah menjadi nama itu setelah Nabi Yusuf, kemudian setelah Yahuza, lebih tepatnya pada masa cicit daripada Yahuza. Nah, ini poin penting untuk dalam sejarah yang harus kita pahami dulu. Karena di sini poinnya berbeda. Nah, di sini sudah dipahami ya Bapak Ibu ya. Di sini poinnya Bapak Ibu. Maka Yahudi ini oleh Theodor Herzl tadi dikumpulkan, dibentuklah gerakan untuk merebut kekuasaan tadi, untuk menghancurkan dunia dan menguasai dunia, disebutlah gerakan Zionis. Nah, ini tujuannya untuk memang mencaplok tanah Palestina itu. Zionis ini cuma tujuannya pada awalnya cuma itu, mengambil tempat di Palestina agar bisa terbentuk negara Yahudi. Setelah itu baru mereka kuasai dunia secara utuh. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, apakah semua Israel itu Yahudi? Apakah semua Yahudi itu Israel? Semua. Kalau kita merujuk pada pemahaman yang kedua tadi, bahwa semua Israel itu Yahudi, tapi tidak semua Yahudi itu Israel. Karena banyak orang-orang Yahudi, mayoritas orang-orang Eropa itu, hampir setengah penduduk Eropa itu sekarang Yahudi. Hampir setengah daripada penduduk Eropa itu semuanya Yahudi. Tapi bukan Israel, bukan Israel. Karena Yahudi ini banyak. Ada Yahudi di Persia, Iran, Yahudi Isfahan, ada Yahudi Khazar, ada Yahudi di Persia, ada Yahudi di Jerman, ada Yahudi di Belanda, ada Yahudi di Inggris, di Prancis dan lain sebagainya. Tapi tidak di Israel. Dalam gerakan Zionis ini, semua orang-orang Yahudi nanti dimanapun mereka berada akan kembali ke Israel. Itu tujuannya. Maka dibangun dulu semenanjung negara Yahudi ini agar bisa menampung orang-orang Yahudi yang ada di muka bumi ini untuk kembali balik ke asal mereka, yaitu tanah Palestina atau Yerusalem. Nah, sampai di sini sudah paham ya Bapak Ibu ya. Jadi tujuannya Theodor Herzl tadi mengambil Palestina itu tujuannya apa? Politikkah, ideologikah? Dari ideologi melalui tangan politik, dari ideologi melalui tangan politik. Karena tanpa politik, ideologi Yahudi tak akan pernah tersebar. Tanpa politik, ideologi Abraham tidak akan tersebar. Maka butuh strategi untuk bisa menguasai dunia dalam menjalankan misi untuk menyebarkan paham ideologi Yahudi. Sampai di sini bisa dipahami? Nah, ini gaya berpikirnya begitu dulu. Ini yang disebut dengan skema berpikirnya Pak. Sekarang kita tengok di negara versusnya tadi, Iran. Iran ini, kita baca lagi tulisan apa kata Dr. Fahmi Salim. Antara Israel dan Iran, kedua-duanya adalah sama-sama musuh Islam. Sekarang pertanyaannya, mana di antara dua musuh ini yang paling kecil pengaruhnya, permusuhannya kepada kita? Kalau Israel jelas musuh kita Pak, itu jelas banget. Kafir iya, Muslim tidak. Tapi satu sisi ada kemunafikan,
ada pengkhianatan yang pernah dilakukan oleh Iran. Karena yang pernah dilakukan oleh Iran, pembunuhan terhadap kelompok-kelompok Sunni. Pertanyaannya, Sunni ini sudah berbau ideologi, Syiah juga sudah berbau ideologi. Karena paham Syiah di Iran itu berubah ketika datang dinasti Safawiyah. Dulu Iran ini Sunni, dominasi terbesar pada masanya Iran ini Sunni. Datang dinasti Safawiyah merubah semuanya. Hampir semua orang-orang yang ada di Iran itu pada saat itu memberontak terhadap kekuasaan dinasti Safawiyah. Pertanyaannya, siapa yang memberontak? Yang memberontak orang-orang Sunni. Mengapa mereka memberontak? Karena dinasti Safawiyah mewajibkan kepada semua penduduk Iran untuk menganut mazhab resmi negara. Apa mazhab resmi negara ketika itu? Syiah. Sampai di sini bisa dipahami. Dia memisahkan antara politik dengan ideologi agak sulit. Tapi kalau kita tengok jalur tengahnya semuanya dapat, karena memang di situ permainannya. Sekarang kita lihat muncul tulisan konflik Iran dan Israel, ditulislah oleh salah seorang pengamat politik. Apa kata beliau? Antara nuklir dan geopolitik. Sekarang kita lihat dulu nuklirnya. Ada berapa jumlah negara yang memiliki nuklir di muka bumi ini? Dari sekian banyak negara, satu negara yang tidak terdaftar, namanya Iran. Itu tak terdaftar dalam perkumpulan para negara yang memiliki nuklir. Iran tidak terdaftar. Itu dipersoalkan. Mengapa? Disinilah oleh sekian para pengamat politik dari golongan orang-orang nuklir itu mengatakan Iran itu memiliki nuklir ilegal. Pertanyaannya adalah, apakah Iran memiliki masalah dengan pandangan para pengamat politik tersebut atau para pandangan negara-negara tersebut? Tidak. Bagi Iran biasa aja. Karena sesungguhnya Iran punya dua strategi politik yang harus kita pahami. Satu geopolitik, yang kedua proxy war. Yang satu perang geopolitik, yang satunya lagi perang menggunakan tangan orang lain. Maksudnya perang menggunakan tangan orang lain itu bagaimana? Tidak ikut campur, tahu-taunya dia mendapatkan untung. Nah, itulah paling penting bahasanya sebenarnya. Yang berkelahi siapa, yang untung siapa? Sampai di sini bisa dipahami ya Bapak Ibu ya. Baik. Sekarang kita lihat lagi. Ini antara nuklir atau geopolitik, atau antara nuklir dan geopolitik. Kapan terjadi perang antara Israel dan Iran? Ketika Iran diserang. Baru kemudian Iran menyerang. Pertanyaannya, sebelum Israel menyerang Iran, apakah Iran menyerang Israel? Tidak. Itu poin penting yang harus dipaham dulu. Apakah Iran menyerang Israel sebelum Israel menyerang Iran? Tidak. Iran tidak menyerang. Hanya saja konflik antara Israel dan Iran sudah mulai terasa dari jalur penghembusan yang dilakukan oleh Amerika. Jadi hasutan demi hasutan itu sudah terjadi. Amerika pernah pada masanya beberapa tahun yang lalu itu digertak oleh Iran. Bahkan sempat terjadi ketika Iran menutup Selat Hormuz. Apa yang terjadi? Perubahan ekonomi Eropa drastis sampai terjadi krisis moneter.
Yang lebih tepatnya negara mana yang terimbas daripada itu? Yang paling besar negara Amerika. Jadi Iran sebenarnya, ini bahasanya begini, Iran sebenarnya sangat tidak takut dengan gertakan daripada Amerika. Maka sekarang dalam perang Iran dengan Israel, itu sebenarnya bukan Israel dan Iran, lebih tepatnya Amerika dengan Iran. Gertakannya di mana? Iran meluncurkan rudal ingin tahu siapa dalang Israel. Akhirnya muncul juga kata bahasa para pengamat politik amartiran. Setelah dipancing Israel di bumi hanguskan, muncul pernyataan resmi, akan kami hancurkan Iran, kata Donald Trump. Kita melihat ciutan-ciutan tersebut, cuitan itu daripada resmi dari setiap negara, baik Israelnya, baik Irannya, baik Amerikanya. Sehingga ketika bahasa Donald Trump itu muncul di permukaan, sehingga muncul juga pernyataan resmi dari beberapa negara yang ingin ikut andil berkecimpung dalam perang ini. Siapa mereka? Rusia. Siapa lagi? Cina. Dan yang sekarang mulai ikut lagi Korea Utara. Korea Utara punya rudal, punya nuklir, punya. Rusia apatah lagi. Sekarang yang memberikan bantuan itu dari dua negara, Rusia dan Cina. Pertanyaannya, di mana negara-negara Islam? Ada satu pernyataan yang keluar dari Muhammad bin Salman. Dia menghubungi Iran dan mengatakan, teruslah mewakili kami. Tapi betul apa tidak, wallahu alam. Tapi pernyataan ini banyak sekali disambut baik. Bahasanya apa? Negara-negara Islam tidak berani unjuk gigi, tapi mereka kemudian mengatakan, terima kasih telah mewakili kami, dan lanjutkan. Pertanyaannya adalah, apakah kita negara Islam itu mau membantu? Itu pertanyaan besar. Karena sebelum perang tersebut, Donald Trump sudah berkeliling. Dia keliling-keliling negara Arab, Saudi Arabia, Mesir, Dubai, Qatar, Kuwait, sudah dikelilingi. Apa alasan beliau mengelilingi itu? Otomatis diplomasi dan investasi. Ini poin pentingnya di situ. Termasuk salah satunya Mesir ketika itu yang ikut, bahasa lainnya tunduk, bukan tunduk sebenarnya, membangun komunikasi dan diplomasi bersama dengan Donald Trump yang mewakili Amerika. Nah, sampai di sini sudah dipahami Bapak Ibu ya. Artinya Donald Trump bilang begini, kalau bahasa isyaratnya, kami butuh tenaga dan butuh duit dalam perang dunia ketiga ini. Kalian mau dukung kami apa tidak? Itulah bahasanya. Bahasa kasarnya begitu. Karena sudah tampak di mana letak kelemahannya. Dia kelemahannya di mana? Ketika Palestina dibombardir oleh Israel, ketika mereka tak mampu bernegosiasi dengan Hamas, di situ letak kelemahan daripada Amerika. Saya ulangi sekali lagi Bapak Ibu, Hamas ini ancaman berat bagi mereka. Karena apa yang dinukil, ada unsur religiusnya, ada unsur ideologinya, ada. Hamas membawa satu gerakan yang disebut dengan jihad, yang itu ditakuti oleh semua negara Eropa yang memusuhi Islam dari sananya Pak, sampai hari ini.
Maka kalau kita merujuk kepada karakter Israel, Bani Israel, kita tidak Israelnya dulu tapi Bani Israel, itu penakut. Memang dari sananya Pak, Israel itu, Bani Israel itu penakut. 2 kali disebutkan dalam Al-Quran ketakutan mereka itu. Pada masa Nabi Musa, lebih tepat yang secara terang benerang itu. Musa, kau masuk aja dalam goa itu dulu, bertemu kau dengan Tuhan lu. Kalau setelah selamat kau nanti baru kasih tahu kami. Coba jadi pahlawan di belakang. Coba bayangkan, itu diabadikan dalam Al-Quran. Sekarang kita lihat, betul tidak rasa takut, ketakutan mereka itu nampak? Nampak. Ketika Israel dibombardir oleh Iran dalam jalur ketika terjadi rudal-rudal itu, coba lihat, cuma beberapa kali sudah keluar di media, meskipun setelahnya mereka tutup. Apa yang mereka lakukan? Minta tolong kepada Iran, stop. Kata Israel, tolonglah, stop. Sampai kabur Netanyahu itu. Apa namanya? Ya, Netanyahu. Terserah kalian lah. Kabur Pak, sampai kabur itu. Dan pertanyaannya, ada ndak Bapak Ibu temukan video resmi atau video mereka yang memelas kasihan itu? Ndak ada. Ketika video itu mulai tersebar, semua berita-berita dan video itu langsung di-cut. Untungnya ada beberapa di antara para wartawan itu sempat mendownload atau mengambil video tersebut dan tidak diretas. Itulah sebagian cuplikan video yang tersebar. Sampai itu bahkan mereka melakukan bendera setengah tiang, saking ketakutannya Pak. Padahal itu baru beberapa hari, belum sampai 1 bulan. Pertanyaannya, bagaimana dengan Palestina? 1948 sampai hari ini berapa tahun Pak? Berapa tahun, hitung? Itu sendirilah. 1948 mereka menguasai Palestina sampai hari ini. Coba bayangkan, baru 12 hari, lebih tepatnya 2 pekan, sudah kotar-katir Pak, Israel Pak. Hanya 1 negara. Tambah kemudian di belakang itu muncul 2 negara, Iran dan Turki, ikut membombardir Israel. Maka Nabi tak salah Pak, perkataan Nabi dalam hadis itu tak salah itu. Kata Nabi, kelak akan muncul 3 kekuatan Islam, 1 Irak, 2 Yaman, yang ketiga Palestina atau Syam. Kekuatan pertama Irak, ini didominasi para pengkhianat. Kalau kita rujuk kepada Irak, itu pengkhianat semua isinya dulu Pak, dari dulu ya. Dulu masa khianat kepada Ali bin Abi Thalib, masa khianat kepada Al-Hasan, masa khianat kepada Al-Husain, dan masa berkhianat pada masa Daulah Abbasiyah. Daulah Abbasiyah itu di mana tempatnya? Di situ juga. Sampai di sini bisa dipahami Pak ya. Kata para ulama dalam pemahaman hadis tersebut, jangan kesampingkan itu Irak, tidak terlalu penting karena banyak para pengkhianat lahir dari situ. Kufah, masanya Kufah, sekarang Irak, dulunya Babilonia. Kemudian yang kedua Yaman. Yaman ini negara yang selalu membantu dalam kebaikan, meskipun tidak memiliki kekuatan yang lebih. Ada tercantum nama Iran memiliki nuklir? Tak. Ketika Yaman ini berantem dengan Saudi, dengan beberapa negara Islam yang lain, itu Yaman kotar-katir itu. Jadi kekuatannya tidak seutuhnya penuh. Tapi kemudian yang ketiga yang menjadi pusat perhatian kita itu ada di situ, Syam. Syam itu mencakupilah negara-negara tadi, Yordania, Libanon, Suriah, Palestina, Yerusalem. Kita ambillah 4 negara itu saja kan. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu. Di situ kekuatannya di situ. Pertanyaannya, Iran masuk mana? Dalam hadis ini ada Irannya? Tidak ada. Irannya tak ada. Sampai di sini paham? Sekarang kita lihat lagi sejarah. Ini pokoknya bicara sejarah aja nih. Sejarah. Sekarang kita lihat sejarah. Sejarah Iran menghancurkan Irak. Iran paling berkuasa. Cara Iran menghancurkan Irak itu bukan dengan tangan Iran seutuhnya.
pengkhianatan orang Yahudi yang ada di Irak. Berkhianatlah Yahudi yang ada di Babilonia ketika itu dimanfaatkan oleh Persia, sehingga Persia menang atas Babilonia. Ketika itu Persia sebenarnya tidak mengerahkan sebanyak-banyaknya kekuatan karena pengkhianatan yang sudah dilakukan oleh Yahudi ketika itu. Jadi mudah bagi Persia dihasutnya orang-orang Yahudi ini untuk berkhianat kepada Irak. Akhir yang terjadi berkhianat mereka, sehingga pindah haluan Pak. Masuklah orang-orang Yahudi Babilonia ini pindah ke Persia. Nih lihat di sini Pak, poin pentingnya di sini. Poin pentingnya di Persia dibagi dua mereka. Setengah tinggal di Persia, setengahnya pindah ke Yerusalem. Pertanyaannya, Persia pada masa itu membantu siapa untuk menaklukkan Yerusalem? Persia dalam satu misi dia juga pengen menaklukkan Palestina. Di mana letaknya? Di mana kita bisa lihat ketika dia menghancurkan Suriah. Poin ini Pak, oleh para ulama, Libanon, Suriah itu bagian daripada Syam. Dan Syam ini dalam hadis Nabi itu sahih. Dari Syam ini lahir kekuatan umat muslim. Mereka anggap itu mereka. Sampai di sini bisa dipahami? Artinya mental kekuatan perang dan menang yang dimiliki oleh Persia pada masa dahulu sampai hari ini terturunkan kepada Iran. Dan itu cikal bakal mereka pada masanya. Jadi kalau bertanya tentang Iran, Iran itu punya mental menang. Iran itu punya mental perang. Jadi dia selalu merasa diri dia kuat dari dahulu. Makanya dia tak pernah gentar. Oh, Amerika mau datang, datanglah. Mau lawan, lawanlah. Mau perang, ayo. Semakin dia ajak berperang, semakin dihancurkannya Israel tadi. Bukan semakin runtuh dia, bukan. Memang ditantangnya betul. Nah, ada sebagian pengamat itu mengatakan, pengamat politik, bahkan ada dari kalangan para ulama itu yang mengatakan Iran itu pasti menang terhadap Israel. Iran itu pasti menang terhadap Israel. Nah, coba bayangkan saking percayanya, karena Israel ini kita lihat Pak, psikologinya secara psikologi. Israel itu tidak pernah punya psikologi kemenangan, itu tidak pernah. Israel ini tidak pernah punya psikologi berani, tak pernah. Tapi Iran memang mentalnya begitu. Persia, mulai dari Persia sampai jadi Iran, memang begitu Pak. Memang mentalnya itu. Dulu pernah menguasai muka bumi ini Pak, kekuatan Persia. Baca dalam sejarah. Siapa Persia tersebut? Iran Pak, Iran. Dan di Iran itu ada satu tempat memang khusus untuk orang Yahudi, namanya Isfahan. Itulah yang disebut dengan Yahudi Isfahan, yang kelak Dajjal keluar dari situ. 70.000 orang. Sekarang jumlahnya baru 15.000. Berarti butuh berapa banyak? Nah, jangan pindah ke sana kalian. Berapa banyak kita butuh? Mereka butuh lagi 15.000 menuju 70.000. Sekitar 55.000. Artinya mereka masih nunggu lengkap tuh Pak. Kalau udah 70.000 bisa jadi itu bahasa kiasan, bisa jadi betul seperti itu. Artinya oleh sebagian pengamat politik, pengamat daripada hadis tersebut mengatakan kelak akan muncul dari Yahudi-Yahudi yang lain bergabung dengan Yahudi Isfahan untuk menjadi pengikut Dajjal. Nah, sekarang kita lihat Pak, pertanyaannya, Iran punya mental perang, Israel tidak punya mental perang. Israel psikologi penakutnya ada, Iran psikologi pemberaninya ada. Kira-kira dalam jalur frame seperti ini, kira-kira mungkin tidak Iran untuk takluk kepada Israel? Dalam jalur skema psikologi, mungkin tidak Iran takluk dengan Israel? Tidak. Nah, sekarang pertanyaannya, kok bisa? Disinilah Pak yang disebut dengan geopolitik. Kenapa? Iran menguasai Selat Hormuz karena kekuatan Israel itu dari
kalangan Yahudi Eropa. Kelemahan Eropa tersebut di mana? Selat Hormuz itu menghasilkan minyak, jalur lewat minyak. Ketika Selat Hormuz ditutup, hancur semua. Semua negara Eropa bingung mencari minyak kemana. Sampai di sini paham? Makanya kalau ditantang perang kami tutup, selesai. Terjadi Pak, Amerika pernah marah kepada Iran, ditutupnya Selat Hormuz. Apa yang terjadi? 1 bulan lebih lamanya krisis moneter di Amerika. Itu gara-gara kata Iran, kalian masih ngajak berantem. Sehingga terbangunlah komunikasi. Termasuklah ketika itu Saudi Arabia juga ikut. Sekarang kan sudah boleh tuh orang-orang Iran masuk ke Mekah dan Madinah. Dulu banyak kasusnya Pak. Besok kita bahas persoalan Sunni Syiah ini di Masjid Mukminin besok, hari Selasa. Ini baru dalam Iran dan Israelnya, dalam kancah politik mereka. Itu yang pertama. Ini yang disebut dengan permainan Iran dalam kaca geopolitiknya. Apa maksudnya? Iran sudah pernah menguasai negara-negara yang berada di sekitar Syam. Artinya sangat mungkin bagi Iran untuk kemudian membangun dan memulihkan komunikasi mereka dengan penduduk-penduduk ini, baik Yordania, baik Libanon, baik Suriah. Kalau ini terbangun dengan baik, mudah bagi Iran untuk menghancurkan Israel. Sangat mudik sekali Pak. Maka sebagian politik mengatakan, kami cuma bermain dengan Israel, kami pengen tahu dalang Israel ini siapa. Kalau kita lihat Pak, secara penguasaan penjajahan Iran dengan Israel jauh Pak. Kalau kita lihat mental jauh Pak. Kalau kita lihat kekuatan jauh Pak. Memang yang punya kekuatan Israel tidak punya kekuatan Pak. Kalau bukan sokongan dana dari kelompok-kelompok Yahudi, Israel tidak bisa bertahan Pak. Bahkan seorang konglomerat Rockefeller Yahudi, dialah yang mendanai semua baliknya satu kapal penuh, bukan satu kapal ya, beberapa kapal itu, orang-orang Yahudi Eropa balik ke Israel itu Pak, pada tahun 1950-an, setelah mereka punya negara Israel diakui oleh PBB yang ditolak oleh semua negara-negara Islam. Nah, coba bayangkan tuh. Itu ada seorang donatur besar Rockefeller itu dan dinasti-dinasti Yahudi yang lain mendanai pulangnya semua orang-orang Yahudi pada masa itu 1950-an itu ke Israel. Hanya untuk apa? Memperluas tempatan mereka. Nah, coba bayangkan Pak. Bisa Bapak bayangkan cara mereka menguasainya kan? Kemudian disinilah Bapak Ibu, ketika ada bahasa, nih minta maaf ya, kata Israel, Iran maafkan kami tahu kami salah. Itu memang sudah karakternya Bani Israel. Musa, tolong mintakan ampunkan kami kepada Tuhanmu. Sudah diampunkan, berkhianat juga. Nah, coba bayangkan, kurang apa? Itu Bani Israel Pak, bukan Israel sekarang. Israel sekarang lebih parah daripada Bani Israel yang dahulu. Bani Israel dahulu beriman dia kepada Allah, sekarang tak mau dia beriman. Minta maaf kali dia, Iran stop, tetap juga dia tidak masuk Islam kan? Tapi dia tetap kafir Pak, tetap kafir. Apa kata Iran? Kalian baru sebentar, Palestina udah lama, entar dulu. Kalau bahasa kita ya, entar dulu, nikmati aja itu. Mengapa Iran kemudian tidak memiliki rasa kemanusiaan? Kalau kita tengok jalur kemanusiaannya, kata Iran, Palestina, Gaza, kami bersama mereka. Berapa lama? Ratusan tahun, 100 tahun lebih, merasakan yang dilakukan oleh Israel. Kemudian dijawab, kata Israel, kami minta maaf, kami tahu kami salah, kasihan anak-anak ini. Kata Iran, belum, ntar dikasih Pak, dikasih pertama, kedua, ketiga, sampai ke-8 kali. Dan itu setiap dia berbicara besok terjadi, bentar lagi terjadi, hanya jarak 2 menit 3 menit. Coba bayangkan Pak, gertakannya. Pertanyaannya adalah, betulkah Iran betul-betul ingin menghancurkan itu? Iran pengen tahu siapa dalangnya.
Kata bahasa pengamat politik. Sekarang kita lihat Pak, betulkah perang Iran dengan perang Israel ini, dengan Israel ini adalah murni ideologi? Tidak seutuhnya ideologi. Nah, sekarang kita lihat jalur ini Pak. Yang dimaksud dalam perang ini oleh para pengamat politik, sesungguhnya Iran punya masa lalu yang sangat cemerlang. Iran punya masa lalu yang sangat baik dalam urusan perperangan dan pernah menguasai dunia dalam kancah Persia ketika nama dia Persia. Sekarang Iran juga ingin melakukan hal yang serupa. Artinya apa? Iran punya kekuatan militer. Inilah yang disebut dengan perang kekuasaan. Iran pengen berkuasa. Kalau Iran berkuasa di muka bumi ini, untuk menyebarkan paham Syiah itu mudah sangat. Sangat mudah. Uang belum menjadi penguasa dunia saja sudah banyak yang Syiah. Sampai ke Indonesia malah. Nggak usah ke Indonesia, sampai ke Riau. Yang sampai sekarang pelangnya belum copot-copot itu. Nah, itu ada di Syiah itu kan kalau tak salah. Nah, coba bayangkan Pak. Artinya sebenarnya yang ingin dikuasai oleh Iran itu apa? Iran ingin menguasai dunia. Iran ingin memegang dunia. Karena kami punya masa lalu yang sama. Kami punya masa lalu bahwa kami ini seorang pemenang. Sampai di sini bisa dipahami. Sekarang pertanyaannya, apa yang membuat Iran begitu merasa ingin menguasai? Karena Iran bisa tahu bagaimana cara menaklukkan negara-negara adikuasa hari ini. Di mana lewat jalurnya? Cuma jalur minyak. Karena satu-satunya jalur yang sehari ini memang diharapkan, yang memang betul-betul dipegang oleh orang-orang Eropa. Maka ketika Donald Trump mengancam Iran, apa jawaban beberapa negara Eropa yang lain? Jangan sampai kami ikut. Jangan sampai kami ikut. Maksudnya apa? Jangan gara-gara Amerika kami kena imbas. Mesti Pak, mesti. Nah, di sini poin penting Pak. Kalau sempat itu terjadi, maka bisa dipastikan Iran akan mengambil tindakan itu. Tapi Iran belum mengancam tindakan itu. Belum. Kenapa belum? Karena perang belum berakhir. Karena perang belum sampai pada puncaknya. Yang baru ikut membantu baru satu negara. Masa Amerika sendiri? Belum yang lain. Coba bayangkan. Sampai segitukah mereka serius? Pertanyaannya adalah, adakah unsur ideologi dalam unsur politik yang dibangun oleh Iran? Ada. Kita tak pernah bisa menutup mata dengan perbuatan yang dilakukan oleh Iran terhadap kelompok-kelompok Sunni. Nah, maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, dari skema yang saya sampaikan tadi, setidaknya kita sudah bisa membuka sebenarnya perangnya Israel dan Iran ini perang apa? Ideologikah atau politikkah? Atau perang kekuasaan? Nah, kita mengambil frame ini tidak saya sebutkan secara zahir, tapi sudah saya gambarkan dengan model kekuasaan yang dimiliki oleh Iran, dan Iran punya mental. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, saya sampaikan dari pengamatan salah seorang pakar politik internasional. Iran punya kekuatan, yang kekuatan Iran itu bisa menaklukkan negara-negara yang lain. Apa itu? Satu, Iran punya nuklir. Yang kedua, Iran punya diplomasi komunikasi yang tidak sama dengan yang lain. Nah, ini selalu dilakukan. Intinya, takiyahnya yang dimiliki oleh Syiah itu tidak hanya berporos pada ideologi, tapi juga dimanfaatkan oleh mereka dalam jalur politik. Jadi jangan salah, unsur pengkhianatan itu pasti ada. Maka bahasanya pengamat politik Erdogan tadi, penasehat politiknya tadi, kita harus menjaga Iran dari ancaman barat, tapi kita juga harus menjaga diri dari pengaruh pahamnya Iran. Nah, sekarang Bapak Ibu boleh tengok nih, mohon maaf ya,
bahasa Ali Khumaini sebelum kita tutup. Hei orang-orang Sunni, kita bersatulah. Mari kita bersatu, jangan bercerai-berai. Eropa senang kita bercerai-berai. Betul Pak, Eropa sangat senang, Barat sangat senang kita bercerai-berai. Cuma yang saya katakan, berhati-hatilah dari ajakan tersebut. Kita tetap bersatu, tapi kita tetap menjaga diri. Nah, inilah poin penting dari apa yang kita sampaikan di subuh hari ini, bahwa kita umat muslim ini ada satu pernyataan yang kemarin disampaikan begini: hendaknya negara-negara Islam ini belajar dari kekuatan politiknya Iran, belajar dari kekuatan militernya Iran. Kenapa demikian? Digoyang bagaimanapun tetap kuat dia Pak, karena dia siap berperang, dia punya mental, karena dia siap dengan segala hal, karena dia punya kekuasaan. Artinya Iran tak pernah takut dengan ancaman apapun. Iran tak pernah takut dengan siapapun. Kenapa demikian? Karena Iran tahu mereka-mereka yang di bawah ini hanya tangan yang digunakan oleh penguasa yang sesungguhnya. Itulah yang diinginkan oleh Iran. Dan Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, oleh sebagian para pengamat akhir zaman itu dikatakan bahwa inilah yang disebut dengan gerbang perang dunia ketiga. Dan keluarlah semua orang-orang yang ingin berperang, orang-orang yang ingin keberpihakan mereka di mana? Rusia, Cina resmi, Korea Utara resmi menyatakan sikap kami bersama Iran. Maka tak salah Pak ketika SBY menuliskan dalam tweetannya itu, apa kata SBY? Cuma 5 kepala negara yang bisa melakukan perdamaian. 1 Rusia, Cina, Iran, satu lagi apa? Amerika atau Israel. 5 Pak disebutkan oleh SBY dalam Twitternya itu, kalau saya tak salah itu, dalam pernyataan dia itu. Kenapa demikian? Karena 5 ini yang berperang, 2, 3 lawan 2, Rusia, Cina dan Iran, kemudian Israel bersama Amerika. Nah, Bapak Ibu bersama siapa? Itu pandai-pandai Bapak Ibu lah, cari tahu sikap masing-masing. Insya Allah sikap akhir daripada itu kita bahas di Masjid Al-Mu'minin insya Allah di hari Selasa. Mudah-mudahan ada manfaat dari apa yang kita sampaikan. Setidaknya dalam jalur ini kita bisa melihat bagaimana sesungguhnya Iran itu berbuat, dan seperti apa sesungguhnya kita dalam perang Israel dan Iran ini, dalam kancah politik, dalam urusan politik dan kemiliterannya. Insya Allah kita bahas besok antara Yahudi dan Syiah. Ini dah lain kalau Yahudi dan Syiah, karena pada masanya Yahudi dan Syiah pernah bersatu. Yahudi dan Syiah pernah bersatu. Pertanyaannya adalah, apakah Syiah juga bagian daripada Yahudi? Nanti kita bahas di sana. Saya kira itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Kita berdoa kepada Allah.